Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk mengawali jumpa kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan untuk ketua kelas disiapkan. Pada doa mulai. Dengan berdoa mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kita ini berjalan dengan lancar dan nantinya ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Oke ya, saya absen dulu ya. Absen dulu, saya cek ini. Karena cuaca hari ini hujan, sama pengen tahu siapa yang tidak hadir. Di sini Ahmad Khaliful Nawa, Arfan Suryono. Oke, pagi ini gimana? Sehat semua? Sudah sarapan semuanya? Alhamdulillah ya, kita walaupun cuaca kita ini mendung, tadi malam hujan semalaman, tapi kalian itu tetap semangat hadir untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Tentu saja kita memang harus senantiasa bersyukur karena kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk nikmat kesehatan. Lagi, semangat, ayo! Hadir, luar biasa. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita. Ini pembahasan kita yang coba diingat-ingat. Pembahasan kita minggu lalu apa itu? Makna alinea pembukaan udah. Bagus sekali, tepuk tangan dulu. Ada kata-kata. Seandainya tidak ada pembukaan undang-undang dasar, kira-kira apa yang akan terjadi? Apa kira? Kan? Berarti pembahasan masing-masing seperti itu ya. Bisa jadi kalau masuk ke undang-undang hari ini kita akan berbicara tentang dari makna-makna itu kan ada pokoknya. Jadi kita akan membahas pokok pikiran atau pokok pikiran dari alinea atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Seperti itu ya. Kita sedang bantu. Sekarang saya minta siapa yang ingin membantu saya untuk menghidupkan fokus. Coba, enggak. Silakan. Adapun saya beritahu kepada kalian apa sih kan itu, tentu saja apa sih kita belajarkan itu. Adapun tujuan ya atau indikator tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu jadi nanti pembelajaran kita ke depan ya saya akan bagi kelompok terdiri dari menjadi 4 kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari ada yang 4, ada yang 5 nanti ya. Setelah kita belajar nanti, kita akan bisa menguraikan, bisa menganalisis dan juga mengaitkan pokok pikiran Undang-Undang Dasar 1945. Dan nantinya ya bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di situ ada nama-nama anggota kelompok. Kelompok 1 ada Heli, ada Nawa, Ronaldo nggak hadir ya. Ada Novita, ada LG dan sekarang silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Oke, sudah? Kalau sudah, silahkan memberi nama kelompoknya masing-masing dengan nama pahlawan. Kelompok 1, siapa namanya? Insinyur Soekarno. Kelompok 2, Muhammad. Kelompok
Sudirman. Kelompok 4 Ahmad Yani. Ahmad. Ini nama ini ada teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Supaya kita belajarnya enak, ya, supaya kamu lebih ingat, barangkali ada yang lupa, kita baca secara bersama-sama ya, ya, secara bersama-sama. Kita baca bersama-sama ya. Saya hitung 1, 2, 3. Republik Indonesia tahun 1945. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang masing-masing ketua kelompok silakan ambil di depan ya buku, Chromebook dan LKPD-nya. Silakan. Atau bukan ketua kelompok yang ada di sini udah nggak apa-apa. Perwakilan kelompok. Dan yang pertama ada apa? LKPD atau lembar kerja peserta didik. Itu bisa digunakan sebagai kegiatan kelompok. Kita ada bahan ajar dan juga ada Chromebook dan juga ada buku materi. Fokus ke depan, lihat di depan. Ya, di depan ada gambar. Ya, jelas ya? Jelas. Kelompok 1 silakan perhatikan gambar 1. Kelompok 2 silakan perhatikan gambar 2. Kelompok 3 perhatikan gambar 3. Kelompok 4 juga perhatikan gambar 4. Oke ya? Jelas gambarnya? Jelas. Oke. Kira-kira nih ya, kira-kira melihat gambar itu ya, melihat gambar itu dan melihat pembahasan kita hari ini apa? Pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar. Timbul pertanyaan atau tidak dalam diri kalian? Timbul ya? Kira-kira apa? Oke, kita simpan dulu ya pertanyaannya. Gambar yang pertama itu sesuai dengan tugasnya kelompok 1. Kira-kira ini berkaitan dengan pokok pikirannya berapa? Kan gitu pertanyaannya. Yang lain ada pertanyaan atau tidak? Oke. Pokok pikiran sama ya, intinya sama. Pokok pikiran dari gambar yang kedua ini adalah berarti. Jadi jelas ya. Sekarang silakan buka LKPD-nya. Di situ ada gambar. Silakan kelompok 1 menganalisis gambar 1, kelompok 2 menganalisis gambar 2, kelompok 3, kelompok 4, gambar 3 dan gambar 4. Nah, silakan kalian gunakan itu. Di situ kalian tadi sudah saya berikan bahan ajar, sudah saya berikan buku paket pelajaran dan juga ada Chromebook. Chromebook ini silakan diakses, itu bisa digunakan untuk mencari informasi. Saya beri kesempatan waktu kurang lebih 20 menit ya untuk kalian mengumpulkan informasi, mengerjakan lembar kerja yang ada di tangan kalian. Oke, semuanya halo. Hai. Halo. Perintahnya jelas? LKPD-nya dapat semua? Chromebook-nya bisa hidup semua? Selamat mengerjakan. Tambahan boleh panggil saya ya kalau ada kendala, karena saya di sini juga bisa dijadikan salah satu sumber informasi ya. Jadi selain buku
yang lain silakan diperhatikan ya. Kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusinya. Jika nanti ada pertanyaan atau hal yang belum jelas silakan ditanyakan. Silakan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Insinyur Soekarno akan mempresentasikan tentang pokok pikiran pertama. Perkenalkan, nama saya Novita Adriani, perwakilan dari kelompok Insinyur Soekarno untuk mempresentasikan pokok pikiran pertama, yaitu tentang persatuan. Hidup rukun merupakan penerapan dari pokok pikiran yang pertama, yaitu pokok pikiran persatuan. Pokok pikiran persatuan menegaskan bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diterima aliran negara persatuan. Negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa dan seluruh wilayahnya. Penyelenggaraan dan setiap negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau individu. Persatuan berasal dari kata satu yang artinya utuh dan tidak terpecah belah. Apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Ya. Apa sih contoh dari pokok pikiran persatuan di lingkungan sekolah? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Contoh pokok pikiran persatuan di sekolah adalah bahasa Indonesia. Jika kita menggunakan bahasa daerah, pasti akan ada salah satu teman yang tidak mengerti apa yang kita ucapkan. Benar kan? Oke, itu tadi pertanyaan dari kelompok 2 ya. Kelompok 2 kelompok Muhammad. Pertanyaannya, contoh persatuan di lingkungan sekolah. Jawabannya bahasa ya. Betul. Karena di kita di ruangan ini kan beragam bahasa kita. Ya. Ada PK, Rejang, Jawa, Sunda, ya kan? Ya. Perlu nggak bahasa persatuan? Perlu. Ya, perlu sekali bahasa persatuan. Jadi itu bisa dijadikan contoh di lingkungan sekolah atau lingkungan kelas kita ini. Jelas ya? Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempatnya. Terima kasih atas atensinya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hasil kerja kalian tadi ya, informasi-informasi yang sudah kalian peroleh dan sudah kalian presentasi, sudah dilakukan diskusi, tanya jawab antar kelompok, nanti silakan dirapikan tulisannya, di akhir membelajar nanti kumpulkan dengan saya. Jelas? Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita simpulkan pembahasan kita hari ini. Kita tadi sudah membahas berapa pokok pikiran? 4 ya. Kelompok yang pertama apa? Pokok pikiran yang pertama apa? Persatuan. Pokok pikiran yang kedua apa? Keadilan sosial. Pokok pikiran yang ketiga apa? Kedaulatan. Pokok pikiran yang keempat apa? Oke. Sekarang kita fokus ke depan. Kita cermati, kita simpulkan bersama. Di depan apa itu? Ada gambar siapa? Di situ kita baca bersama-sama. Pokok pikiran pertama, bukan adalah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan. Saya beritahukan untuk pembahasan kita minggu depan. Masih di bab yang sama, minggu depan kita akan mempelajari tentang sikap positif terhadap pokok pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ditutup dengan doa. Silakan semua disiapkan.
Semangat.